Saya mah Pak katanya dosa jalan, ibadah jalan. Ada juga yang kayak gitu. STM sholat terus, maksiat jalan. Kok bisa? Padahal setiap orang yang banyak dosa pasti akan sulit untuk sholat, untuk ibadah. Nah, kita lihat sholatnya. Apakah sholatnya itu takdiman lillah, mengagungkan Allah, khilafi hawa nafsihi, bertentangan dengan hawa nafsunya, atau sholatnya malah mengikuti hawa nafsunya. Bisa jadi orang yang banyak dosa, dohirnya masih bisa sholat, tapi mungkin sholatnya bukan karena mengagungkan Allah, tapi mengikuti hawa nafsunya. Apakah disebut ibadah sholatnya? Tidak. Makalah yang ke-17 ini bentuknya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, al-ummahatu arba'un, ummul adwiyati wa ummul adabi wa ummul ibadati wa ummul amani. Setiap perkara itu ada pokoknya. Maka yang 4 ini adalah merupakan usul, adalah merupakan asal dari setiap perkara. Yang namanya asal berarti akan menghasilkan dahan. Kemudian setelah ada dahan akan menghasilkan ranting. Kemudian setelah ada ranting akan menghasilkan daun. Setelah ada daun akan menghasilkan buah atau kembang dulu. Setelah berkembang, ayah kembangan berkembang itu ya, maka akan menghasilkan buah. Nah, proses untuk mendapatkan buah itu tidaklah singkat, tapi lumayan cukup panjang. Kita harus menanam pokoknya dulu. Dari pokok tumbuh, pokok itu pohon asalnya ditanam, kemudian tumbuh, kemudian ada dahan, ada ranting, ada daun, ada kembang, kemudian ada buah. Baru bisa manfaatkan. Kalau tidak ada pohon atau tidak ada asal, tidak ada pokok, tidak ada usul ummahat, maka tidak akan menghasilkan buah. 4 perkara yang merupakan pohon atau asal atau pokok dari setiap perkara. Pertama, ummul adwiyah, pokok dari obat. Adwiyah itu kalimat jama, mufradnya dawaun. Nah, udah dikasih tahu sama musonif, mu'alif. Mu'alif itu adalah pengarang sarah kitab. Kalau musonif, pengarang matan kitab. Nah, maka kenapa kita harus merujuk kepada ulama? Karena oleh para ulama itu dipermudah setiap pembahasan dalam kitab. Contohnya ini, dalam matannya ada 8 adwiyah, kemudian diberikan penjelasan oleh mu'alif lewat sarahnya bahwa adwiyah itu adalah kalimat jama' dari mufradnya dawaun. Pertanyaannya, dawaun atau obat itu apa? Ma yutadawa bihi, yaitu setiap perkara yang dijadikan obat. Namanya obat. Setiap perkara yang dijadikan obat, itu namanya obat. Wa ummul adabi, yang kedua, pokok dari adab atau tata krama, sopan santun, akhlak. Wahya ma'rifatu ma yuhtarazu. Pertanyaannya, adab itu apa?
Menurut para ulama, oleh mu'alif diberikan penjelasan bahwa adab itu adalah mengetahui sesuatu yuhtarozu bihi an jami'i anwa'il khoto'i, yang bisa menjaga dari setiap atau segala kesalahan. Itu namanya adab. Sekali lagi, adab itu adalah ma'rifatu ma yuhtarazu bihi an jami'i anwa'il khoto'i, mengetahui sesuatu untuk bisa menjaga dari setiap atau segala kesalahan. Dengan kata lain, kalau kita mengetahui adab, maka kita tidak akan terjerumus ke dalam kesalahan. Yang ketiga, wa ummul ibadati, yaitu pokoknya dari setiap ibadah. Pertanyaannya, Waki, apa itu ibadah? Wahya fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsihi takdiman li rabbihi. Ibadah itu adalah pekerjaannya seorang mukallaf. Siapa mukallaf itu? Orang yang mempunyai akal dan balig. Orang yang telah balig dan mempunyai akal. Orang yang balig itu cirinya ada, tandanya ada 3 dalam kitab Sapina Alamatul Bulughi Salasun. Yang pertama adalah sempurna usia 15 tahun bagi laki. Yang kedua, pernah mimpi jima walaupun tidak mengeluarkan sperma. Yang ketiga, telah mengeluarkan darah haid ketika usia 9 tahun. Seperti Bapak Ridwan sudah balik ya, karena sudah beberapa kali mimpi jima dan usianya pun lebih dari 15 tahun sudah balik ya. Nah, kemudian balik saja tidak cukup untuk masuk ke dalam golongan mukallaf. Misalnya Ujang Ridwan ini udah balik karena sudah 16 tahun, tapi pikirannya agak terganggu alias sedeng gitu. Maka Ridwan ini tidak termasuk golongan orang-orang mukallaf karena pikirannya agak sedeng. Atau pikirannya sehat tapi baru 10 tahun, itu pun belum termasuk golongan orang-orang mukallaf. Harus ada 2 kriterianya, balig kemudian punya akal sehat. Itulah mukallaf. Nah, pekerjaan mukallaf di mana pekerjaan ini bertentangan dengan hawa nafsunya, paradoks, tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, dengan niat takdim mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Berarti harus kita pahami bahwasannya kalau kita sholat mengikuti hawa nafsu, ibadah bukan. Bukan, karena yang namanya ibadah itu ala khilafi hawa nafsihi. Hawa nafsu itu sesuatu yang diinginkan oleh kita dan menjurus ke dalam kepada keburukan gitu. Kalau misalnya sholat kita karena ingin banyak rezeki, apakah itu bukan karena hawa nafsu? Hawa nafsu, keinginan yang timbul dari hawa nafsu. Ketika kita sholat duha menginginkan banyak rezeki, itu bukan ibadah karena mengikuti hawa nafsu dan tidak ada takdiman li rabbihi, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mau soteh ibadah, ayat sotehannya
Kan maosa teh ibadah karena apa? Karena menginginkan sesuatu yang diinginkan hawa nafsu, bukan karena mengagungkan Allah. Kalau kita melakukan ibadah, contoh sholat, bukan karena mengagungkan Allah, maka itu bukan ibadah. Paham? Jadi ibadah itu harus mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dorongan apapun, tanpa kita menginginkan A, B, C, D. Estuning harus takdiman li Rabbihi, mengagungkan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa umul amani, yang keempat adalah pokok dari segala cita-cita. Amani itu jamak dari lapad amniyatun. Amniyatun mufradnya, amani jamaknya. Wahwa, apa itu cita-cita? Takdiru husuli syai'in mumtani'in au mumkinin, yaitu memperkirakan akan menghasilkan satu hal, baik itu yang sulit maupun yang gampang, baik itu yang tidak mungkin maupun yang mungkin. Namanya cita-cita. A.A. Mujib punya keinginan untuk memiliki mobil yang paling mahal itu apa ya? Fortuner, atau ada satu lagi yang 1 miliar. Yang mahal ya pokoknya ya. Teu apal harga mobil soalnya teu boga mobil. Menginginkan mobil yang mahal dalam keadaan pekerjaan pun tidak punya, dalam keadaan harta pun tidak punya, boro-boro untuk beli mobil, untuk beli nasi pun tidak ada. Tapi apakah itu cita-cita? Cita-cita, walaupun agak sedikit kemungkinannya, rada ngahayal lamun cek orang Sunda mah, tapi tetap itu namanya cita-cita. Umul adwiyati, maka yang pertama pokok dari obat itu adalah kilatul ukli. Pokok dahan atau apa namanya pohon yang pertama adalah pohon obat. Pokok obat adalah menyedikitkan makan. Artinya apa? Kalau kita ingin sehat, maka ada obat yang paling mujarab itu, obat yang paling utama itu adalah menyedikitkan makan. Fa'inal ihtima'a min aklima yaduru khairun minal adwiyati likulidain. Sebab ada istilah mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi pencegahan, upaya pencegahan supaya kita tidak terkena penyakit, itulah obat yang paling utama, obat yang paling asal, yang paling pokok. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Maka sekarang pada saat Indonesia diuji oleh Allah dengan virus corona atau COVID-19, pemerintah membuat protokol kesehatan. Harus sering cuci tangan. Kalau di luar harus membawa hand sanitizer. Kemudian harus memakai masker, social distancing, jaga jarak. Jangan sering berkumpul dengan jumlah orang yang banyak. Kemudian ibadah-ibadah di luar, berjamaah di masjid, sholat Jumat agak dikurangi. Itu bukan istilahnya kita melarang ibadah, pemerintah itu bukan melarang ibadah, tapi bagian dari upaya pencegahan, karena melihat dari satu sisi, yaitu bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
Seandainya kalau kita melakukan ibadah di tempat umum kemudian terpapar virus corona, semua jadi madarat. Lebih baik kita beribadah di rumah saja kalau memang daerah kita termasuk daerah zona merah. Kita harus paham ke arah sana. Kemudian yang kedua, wa umul adabi, pokoknya tata krama akhlak adab adalah kilatul kalam, menyedikitkan kilatul kalam, sedikit berbicara. Pakasratul kalami tunfi al adaba, karena banyak bicara itu akan menghilangkan sopan santun. Benar. Coba kita perhatikan orang yang banyak bicara akhirnya keceplosan deh. Karena keceplosan kata-katanya menyakiti orang lain, bahkan mengeluarkan kata-kata tidak sopan, padahal yang diajak bicara adalah orang yang lebih tua daripada dia. Karena banyak bicara. Maka yang paling pokok adalah supaya kita punya akhlak tata krama, sedikit bicara, banyak bekerja. Cek orang Sunda malah mereka ngomong teh dipikir, dibolak-balik, dibohong, diutahkeun. Ulah padu engab. Dipikir dulu apakah manfaat apa yang ingin saya katakan atau madarat. Apakah menyakiti orang lain atau tidak. Seperti halnya Imam Syafi'i dalam suatu hari pernah ditanya oleh sahabatnya tentang satu hukum perkara. Beliau dimintai fatwa oleh sahabatnya. Kemudian Imam Syafi'i diam 1000 bahasa. Dan sahabat Imam Syafi'i ini merasa aneh. Kenapa beliau diam ketika ditanya tentang hukum satu perkara. Nah ternyata bukan karena tidak bisa menjawab. Imam Syafi'i itu menjaga pembicaraan yang salah. Beliau selalu berpikir sebelum mengatakan sesuatu supaya selamat dari kecelakaan lidah. Karena kecelakaan terbesar itu datang dari lidah. Bahkan dalam kitab Hikam dijelaskan kalau kita ingin jadi waliullah, kekasihnya Allah, orang yang makrifat kepada Allah, di antara upaya yang harus kita lakukan adalah sedikit bicara. Bahasanya sumtu. Kalau tadi yang pertama berarti ju'u, sedikit makan, akan menjadi obat dan akan mendorong kita untuk lebih dekat kepada Allah. Karena kalau keadaan perut kita kosong, tidak terlalu banyak makanan, maka untuk maksiat itu tidak ada tenaga dan lebih mudah untuk mengingat Allah. Tuh yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa umul ibadati, pokok dari ibadah itu adalah kilatu dzunub, menyedikitkan dosa. Fadzunub tunfil ibadah, kalau kita banyak dosa maka akan berat untuk melaksanakan ibadah. Allati hiya ta'dimullah, yang mana ibadah itu adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mah Pak katanya dosa jalan, ibadah jalan. Ada juga yang kayak gitu. STM sholat terus, maksiat jalan. Kok bisa? Padahal setiap orang yang banyak dosa pasti akan sulit untuk sholat, untuk ibadah. Nah, kita lihat sholatnya. Apakah sholatnya itu takdiman lillah, mengagungkan Allah, khilafi hawa nafsihi, bertentangan dengan hawa nafsunya, atau sholatnya malah mengikuti hawa nafsunya. Bisa jadi orang yang banyak dosa, dohirnya masih bisa sholat, tapi mungkin sholatnya bukan karena mengagungkan Allah, tapi mengikuti hawa nafsunya. Apakah disebut ibadah sholatnya? Tidak. Karena yang namanya ibadah itu tadi ala khilafi hawa nafsihi ta'diman lillah. Yang keempat, wa umul amani,
Dan pokok dari cita-cita itu adalah sabar. Apa itu sabar? Habsun nafsi anil jaz'i, menjaga diri dari frustasi, ngeluh. Pasobru amuru minas sobri. Wa yuqalu bisobri tanalu maturidu. Sobar akan meraih, sobar akan menjadi jalan untuk meraih setiap apa yang kita inginkan. Wabit takwa, dan dengan takwa yalinu laka al hadid, sekeras besi pun akan bisa lunak di hadapan kita kalau kita mempunyai sifat takwa. Nah, dengan sabar maka kita akan meraih apa yang kita cita-citakan. Tadi Muji pengen mobil yang paling mahal, tinggal sabar saja. Tapi sabarnya bukan diem. Sabar itu maksudnya menerima apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dohirnya terus berupaya. Jadi sabar itu pekerjaan hati, Pak. Bukan pekerjaan dohir, Ridwan. Artinya begini, kalau sabar itu pekerjaan dohir berarti orang yang bersabar tidak mau bekerja, diem be, lapar diem be, sabar saya mah nggak mau makan, saya mah nggak punya uang, sabar be, diem be, kagak mau kerja. Itu mah bukan sabar, apa? Malas, kedul. Yang namanya sabar itu pekerjaan hati, artinya dohirnya tetap upaya mencari apa yang kita ingin, mengejar apa yang kita cita-citakan. Nah, ketika kita berupaya, kita terus bertawakal kepada Allah, sabar dalam menggapai cita-cita. Sehingga kalau ada sifat sabar dari awal proses, ketika nanti akhirnya mau A atau B sesuai atau tidak dengan keinginan kita, tidak akan membuat diri kita frustasi. Malah sebaliknya akan makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kesimpulannya, bahwa setiap perkara itu ada pokoknya. Pokok dari obat itu adalah menyedikitkan makan. Kedua, pokok dari adab atau tata krama atau akhlak itu adalah sumtu, menyedikitkan bicara. Yang ketiga, pokok dari ibadah adalah menyedikitkan dosa. Yang keempat, pokok dari cita-cita adalah sabar. Itu yang harus kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.